Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola Eropa terbaru lagi. Tetapi sebelum videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama itu, Barca harus menangin Liga. Finish 4 besar saja tidak cukup bagus. Bek Barcelona Sergio Roberto menolak target pelatihnya, yaitu Ronald Koeman. Bagi Roberto, Barcelona masih menargetkan juara La Liga, bukan sekedar finish 4 besar. Di tengah pekan ini, Koeman melakukan jumpa pers luar biasa, karena menolak menjawab pertanyaan jurnalis, dan malah membicarakan sebuah pernyataan. Salah satunya menetapkan ekspektasi yang rendah untuk Barca di musim ini. Setelahnya, Barcelona cuma bermain imbang 0-0 di markas Cadiz. Dengan demikian, Barcelona memang tidak terkalahkan di 5 pertandingan pertamanya di kompetisi ini. Namun, 3 diantaranya berakhir seri. Alhasil, Barca baru mengoleksi 9 poin, tertinggal 7 poin dari Real Madrid di puncak klasemen, yang sudah memainkan 6 pertandingan. Di sini Anda harus memenangi La Liga. Tidak cukup bagus bagiku, cuma finish 4 besar. Kami itu Barca, dan ini bukan alasan. Kami harus melakukan yang terbaik, dan kami toh punya skuad untuk bersaing di La Liga, kata Roberto. Berita selanjutnya itu, Paulo Dybala segera tekan kontrak baru di Juventus. Paulo Dybala akan segera menaikkan kontrak baru berjangka panjang di Juventus. Demikian konfirmasi dari Gol. Dalam beberapa bulan terakhir, spekulasi transfer Dybala mengemuka, dan kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni 2022. Jika terus seperti itu, Dybala akan bebas menegosiasikan perjanjian prakontrak dengan tim-tim peminat mulai Januari. Namun, Dybala sudah mengindikasikan kalau dia akan bertahan di Turin setelah kemenangan 3-0 atas Malmo di Liga Champions pada pekan lalu. Bianconeri kini hampir menyelesaikan proses perpanjangan kontrak Dybala setelah membuat kontrak baru yang positif dengan agennya, yaitu Jorge Anton pada pekan ini. Juventus yang memberikan kontrak baru untuk Dybala hingga tahun 2025. Dan meningkatkan gajinya menjadi 8 juta euro per tahun ditambah bonus. Berita selanjutnya itu, Real Madrid ingin membajak Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Sebuah manuver menarik coba dilakukan Real Madrid. Real dilaporkan ingin mencoba membajak bek sayap Liverpool, yaitu Trent Alexander-Arnold. Alexander-Arnold sendiri disebut-sebut sebagai salah satu bek kanan terbaik di Inggris saat ini. Mengingat, ia sangat berbahaya saat membantu serangan, dan eksekusi bola-bola matinya juga sangat bagus. El Nacional mengklaim bahwa penampilan apik Alexander-Arnold ternyata diminati oleh Real Madrid. Los Blancos itu dilaporkan ingin mendatangkan sang bek di musim depan. Menurut laporan tersebut, Real Madrid ingin mendatangkan bek kanan baru untuk memperkuat tim mereka. Namun laporan yang beredar mengatakan bahwa Real Madrid bakal kesulitan untuk membajak Alexander-Arnold. Ini dikarenakan Alexander-Arnold adalah pemain kunci bagi Liverpool. Sementara The Reds juga berpisah dengan sang bek kanan dalam waktu dekat ini. Berita selanjutnya itu, Jadon Sancho masih melempem, Solskjaer tetap kalem. Ole Gunnar Solskjaer memberikan komentar terkait masih melempemnya penampilan Jadon Sancho sejak didatangkan di musim panas ini. Solskjaer menilai Sancho tengah berusaha untuk membalikan performa terbaiknya. Pada musim panas tahun ini, MU berhasil menuntaskan segala transfer Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Winger berusia 21 tahun itu didatangkan dan mahar 85 juta euro. Kedatangannya di Old Trafford diharapkan mampu membuat lini depan MU semakin tajam. Namun yang terjadi hingga saat ini justru masih belum sesuai dengan harapan. Meski sudah mencatatkan penampilan di semua kompetisi, namun Sancho masih menunjukkan performa yang biasa-biasa saja, lantaran belum mampu menyumbangkan gol atau assist bagi timnya. Sang manajer mengklaim Sancho saat ini tengah berusaha untuk membalikan penampilan terbaiknya. Terkait penampilannya masih melempem, Solskjaer menyebut hal itu terjadi karena masih kurang menit bermain. Berita selanjutnya itu, jika terus seperti ini, Hakim Ziyech bakal sulit jadi starter Chelsea. Performa Hakim Ziyech baru-baru ini menuai kekhawatiran fans Chelsea.
Ziyech masih berusaha keras di lapangan, tapi ada kendala dalam konsistensi permainan. Teranyar, Ziyech tampil dalam duel kontra Aston Villa di Carabao Cup. Dia dipercaya jadi starter, tapi harus ditarik keluar di babak kedua. Winger Maroko itu tampak berjuang keras di lapangan, tapi permainannya tampak tidak maksimal di lapangan. Ziyech terlalu mudah kehilangan bola, umpan-umpannya tidak terlalu akurat. Ziyech sebenarnya sempat dianggap sebagai salah satu pemain terbaik Chelsea musim lalu. Dia sempat tampil apik, lantas dihantam cedera. Dan penampilannya menurun sejak saat itu. Awal musim ini, Ziyech tampak menemukan permainan terbaiknya kembali. Dia sempat bermain apik di pramusim, tapi lalu kembali cedera dalam duel Piala Super Eropa. Berita selanjutnya itu, tanpa klub hingga sekarang, Jack Wilshere makin putus asa. Mantan pemain Arsenal Jack Wilshere belum mendapatkan kabar baru sejak dilepas Bournemouth pada 1 Juli 2021 silam. Kondisi ini buat Wilshere makin putus asa. Banyak klub enggan merekrut Wilshere karena riwayat cederanya yang cukup parah. Padahal, pemain berusia 29 tahun itu sempat digadang-gadang akan menjadi masa depan sepak bola Inggris. Kini, dia bekerja keras untuk menjaga dirinya tetap bugar. Dia juga sempat diundang untuk berlatih dan mantan klubnya, yaitu Arsenal, di Stadion Emirates. Akan tapi, tidak ada kesepakatan yang terjadi. Dan Wilshere mengakui bahwa akan tiba saatnya dia harus berhenti. Wilshere merasa latihan dan kerja kerasnya seperti sia-sia. Wilshere menyatakan saat mungkin baginya untuk pensiun dan kondisi meski baru berusia 29 tahun. Dia agak kesal karena banyak orang tidak memberinya kesempatan untuk membuktikan kualitasnya di lapangan hijau. Berita selanjutnya itu, Tottenham yang tukar tanggungan Dembele dengan Anthony Martial. Tottenham Hotspur semakin menunjukkan keseriusan mereka untuk mendatangkan Anthony Martial dari Manchester United. Akan tapi, mereka hanya memiliki rencana untuk menukar Martial dengan tangguh Dembele. Martial dikabarkan akan dilepas MU pada Januari 2022 mendatang. Terlebih penampilannya di awal musim ini menuai banyak kritikan, lantaran masih menunjukkan penampilan yang biasa-biasa saja. Meski demikian, ada juga tim yang tengah mengincarnya. Tim itu adalah Tottenham Hotspur. MU diwartakan siap lepas Martial dan mahar tak kurang dari 40 juta pound sterling. Namun Tottenham meyakini bahwa mereka masih bisa membujuk MU untuk tidak melibatkan uang dalam transfer Martial. Sebagai gantinya, Tottenham mewartakan pertukaran pemain. Mereka mengajukan nama tangguh Dembele untuk ditukar dengan Martial. Berita selanjutnya itu, Lyon dan West Ham tergoda dengan striker Arsenal, Alexander Lacazette. Alexander Lacazette kemungkinan akan meninggalkan Arsenal musim panas mendatang. Dan Lyon serta West Ham dikabarkan tertarik untuk meminangnya. Arsenal telah melakukan pembicaraan dengan perwakilan Lacazette, tetapi belum ada tawaran mengenai kontrak baru. Baik klub maupun pemain itu sendiri tampaknya tidak tertarik untuk mencoba dan mencapai kesepakatan yang mengarah kepada perpisahan. Itu bisa terjadi pada Januari, ketika The Gunners masih dapat minta biaya transfer yang kecil untuknya. Tetapi, kepergian di musim panas tampaknya lebih memungkinkan untuk terjadi. Lacazette akan bebas menandatangani prakontrak dengan klub manapun begitu masuki 6 bulan terakhir kontraknya pada Januari. Dan tidak ada kekurangan pelamar untuk pemain berusia 30 tahun itu. Kayaknya sekian aja berita sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info baru lainnya. Salam olahraga.